Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kelas 6 sehat-sehat semua. Baiklah, pada pembelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari penyesuaian diri pada tumbuhan di tema 2 subtema yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Penyesuaian diri pada tumbuhan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar tumbuhan teratai. Yang kedua ada gambar tumbuhan pakis. Dan yang ketiga ada tumbuhan lidah buaya. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai ciri yang berbeda, sehingga perlu adaptasi untuk memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya atau dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada lingkungan tertentu. Setiap jenis tumbuhan mempunyai habitat yang berbeda-beda. Untuk bisa bertahan hidup di habitatnya atau di lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan harus bisa beradaptasi. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Dan yang ketiga, tumbuhan xerofit. Yang pertama, tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Yang kedua, tumbuhan higrofit itu merupakan tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Dan yang ketiga, tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Jadi dari ketiga jenis tumbuhan ini yang membedakan adalah tempat tinggalnya. Kalau yang hidrofit itu hidup di air. Kalau yang higrofit itu hidup di tempat lembab. Dan yang xerofit itu hidup di tempat yang kering. Mari kita bahas ciri-ciri setiap jenisnya. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Ciri khusus pada tumbuhan hidrofit, yang pertama, akarnya berada di air. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping. Nah, itu kan akarnya tidak terlihat. Nah, itu karena akarnya berada di dalam air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Nah, contohnya pada tumbuhan kangkung. Nah, itu ketika anak-anak memencet batang tumbuhannya itu akan kempes. Nah, karena di dalamnya ada rongga udaranya. Kemudian yang ketiga, daunnya muncul ke permukaan. Nah, sudah jelas seperti gambar di samping, itu yang muncul di atas permukaan air adalah batang dan daunnya.
Untuk contoh tumbuhan hidrofit itu ada enceng gondok dan kangkung air. Tumbuhan yang kedua, higrofit. Ciri khusus tumbuhan higrofit: yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Bisa dilihat pada contoh tumbuhan pakis. Nah, itu kan seolah-olah yang terlihat di permukaan itu hanya daunnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah daunnya lebar dan tipis. Daun yang muda biasanya melingkar atau menggulung. Nah, pada gambar juga terlihat, nah, itu daunnya itu berbentuk lebar dan tipis. Nah, kemudian daun yang masih muda bisa dilihat yang ada di tengah-tengah atas itu. Nah, dia masih melingkar atau menggulung. Nah, contoh tumbuhan higrofit itu adalah tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga, tumbuhan xerofit. Ciri khusus tumbuhan xerofit: yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak punya daun. Nah, contohnya pada tumbuhan lidah buaya, nah itu kan seperti tidak mempunyai daun. Tapi pada tumbuhan lidah buaya itu di bagian pinggirnya itu ada duri kecil-kecilnya. Kemudian ciri yang kedua, batangnya tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Nah, ketika anak-anak membelah lidah buaya, nah itu bagian dalamnya itu seperti banyak kandungan airnya. Ciri yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Nah, jadi tumbuhan xerofit ini kenapa memiliki akar yang panjang? Itu karena dia tempat tinggalnya di daerah yang kering, sehingga dia memerlukan akar yang panjang untuk mencari sumber air. Contohnya tumbuhan xerofit adalah kaktus dan lidah buaya. Itu tadi untuk ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Contohnya kaktus, durian, putri malu, salak, dan mawar. Itu adalah contoh yang melindungi dirinya dengan duri. Jadi ketika akan dipegang atau diganggu oleh tumbuhan lain atau hewan lain, dia akan terkena duri. Sehingga itu adalah alat untuk melindungi diri. Yang kedua, tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Itu contohnya nangka, karet, dan pohon kamboja. Nah, contohnya kalau pohon karet, nah ketika pohon karet itu dikelupas kulitnya, nah, dia akan mengeluarkan getah. Nah, untuk yang tumbuhan karet ini biasanya getahnya dimanfaatkan untuk bahan-bahan industri seperti karet, ban, dan yang lainnya. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Contohnya adalah pohon jarak, kecubung, singkong karet, dan gadung. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini adalah tumbuhan yang memiliki racun. Nah, ketika langsung dikonsumsi itu biasanya akan menyebabkan yang memakan itu keracunan. Yang keempat, tumbuhan yang melindungi diri dengan
bentuk daunnya yang memanjang dan tajam. Nah, contohnya adalah tumbuhan nanas. Nah, tumbuhan nanas itu memiliki daun yang memanjang dan tajam, terdapat duri-durinya. Itu tadi adalah beberapa contoh tumbuhan yang melindungi dirinya. Baik anak-anak, kita akan belajar penyesuaian diri pada hewan. Masih di tema yang kedua. Coba perhatikan hewan apa saja yang ada di gambar berikut ini. Yang pertama ada bebek, yang kedua ada ikan, yang ketiga ada cicak. Bagaimana menurut anak-anak, apakah ketiga hewan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda? Betul, dari ketiga hewan ini semuanya memiliki ciri-ciri masing-masing. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri yang berbeda, sehingga perlu adaptasi untuk memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya atau dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud adaptasi anak-anak? Adaptasi merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan atau makhluk hidup untuk hidup pada lingkungan tertentu. Sekarang coba kita simak ciri-ciri habitat hewan. Yang pertama, kita akan membahas hewan cicak. Ciri khusus pada cicak adalah sebagai berikut. Yang pertama, berlidah panjang dan lengket untuk menjerat mangsa. Yang kedua, memutus ekornya untuk mengelabuhi musuh. Yang ketiga, dapat berjalan di dinding karena pada bagian kaki memiliki perekat. Jadi seperti di film Spider-Man, itu kan dia bisa berjalan di dinding. Nah, ini cicak juga bisa berjalan di dinding. Selanjutnya, ciri khusus pada bebek. Yang pertama, memiliki jari kaki berselaput. Jari kaki yang berselaput ini berfungsi untuk berenang. Selaput ini juga membuat kaki bebek tidak terbenam ketika berjalan di tanah yang berlumpur. Yang kedua, paruh bebek berbentuk pipih dan lebar. Paruh ini digunakan untuk mencari makanan di dalam lumpur. Yang ketiga, pangkal paruh bebek berbentuk seperti sisir yang berfungsi untuk menyaring makanan dalam air maupun di dalam lumpur. Yang keempat, bebek memiliki bulu tahan air yang berfungsi menjaga kestabilan suhu tubuh. Jadi kalau anak-anak perhatikan, ketika bebek itu berada di atas air atau ketika berenang di air, nah bulu bebek itu terlihat tidak akan basah karena memiliki bulu yang tahan air. Hewan selanjutnya adalah
unta. Ciri khusus pada unta yang pertama, memiliki punuk untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Hal ini membuat unta tetap dapat bertahan hidup meskipun tidak makan beberapa hari. Bisa dilihat pada gambar, yang menonjol di bagian punggung, itu yang dinamakan punuk. Yang kedua, memiliki kulit tebal sehingga tidak mudah berkeringat. Unta juga jarang buang air kecil sehingga tidak banyak mengeluarkan cairan tubuh. Kita lihat, unta itu habitat aslinya ada di gurun pasir. Di gurun pasir itu sangat panas dan untuk cadangan airnya itu sangat sedikit. Yang ketiga, memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu, pasir, dan panas matahari. Yang keempat, memiliki kaki yang besar dan panjang agar tidak terperosok saat berjalan di pasir. Itu tadi ada 3 hewan beserta ciri-ciri khususnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama itu ada cara mimikri. Apa yang dimaksud dengan mimikri, anak-anak? Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Cara ini disebut mimikri. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan atau kehitaman sesuai dengan kayu yang dihinggapinya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Jadi bisa anak-anak perhatikan yang memiliki bunglon atau yang pernah melihat hewan bunglon. Bunglon itu akan menyesuaikan warna kulitnya dengan tempatnya berada. Cara ini disebut dengan mimikri. Cara yang kedua adalah autotomi. Apa yang dimaksud autotomi, anak-anak? Untuk melindungi diri, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Ekor yang terputus akan bergerak-gerak sehingga membuat pemangsanya terkecoh. Cara ini disebut autotomi. Ekor cicak yang terputus, itu nanti cicak dapat tumbuh lagi ekornya. Cara yang ketiga adalah kamuflase. Apa yang dimaksud dengan kamuflase, anak-anak? Belalang sembah dan belalang daun menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Cara ini disebut kamuflase. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak belajar. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dalam pemberian materi dalam bentuk video ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih, tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.